bisa. Dan kita juga dimasukkan ke dalam surganya Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jadi ahli surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarri nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca surat Al-Fatihah kita dan memutuskan dengan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usahakan seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan berikan keberkahan dan berikan kepada kita kesempurnaan dari kehendaknya untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kodratnya tentunya kita bermohon kepada Allah dijadikan ahli ibadah. Allah menciptakan manusia itu hanyalah beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, maka kita diberikan bimbingan olehnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikan bimbingan untuk beribadah itu hanya kepadanya. La tusyrik billah. Dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan media yang namanya sabar dan sholat. Ista'inu bisyabri was sholat. Dan kita termasuk yang menjadi abdi Allah yang senantiasa sabar dan senantiasa sholat. Sabar diartikan yang seluas-luasnya, berusaha semaksimal mungkin sehingga kita sampai kepada titik tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah syadiqul wa'dil amin. Tentunya kita juga menginginkan bahwa kita mendapatkan petunjuk yang benar, bimbingan yang benar, dan untuk hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah Al-Quran, dan Al-Quran itu pasti benarnya. Tidak akan ada satu manusia pun, bahkan seluruh makhluk pun yang akan mampu mengubah-ubah Al-Quran, karena Allah lah yang menjamin tidak akan ada yang mampu mengubahnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu yang kita hadapi, jadikanlah Al-Quran sebagai hudan
hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi kita. Allah memberikan Al-Qur'an kepada manusia, wa nunazzilu minal Quran huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dzalimin illa khasara. Ketika menjadi orang mukmin, maka yakinlah Allah yang akan memberikan petunjuk, memberikan rahmat, memberikan syifa, memberikan obat yang ditimpakan kepada kita atau yang menimpa diri kita. Bagi orang mukmin, Allah lah yang akan memberikan solusinya dengan melalui Al-Quran yang diturunkannya. Dan bagi orang yang kafir, yang dolim, maka adalah merupakan kerugian. Jadi bagi orang yang kafir, Al-Quran itu menurut mereka kerugian karena mereka tidak meyakini. Kemudian bagaimana kita mampu untuk mengejawantahkan dari Al-Quran itu, maka Allah berikan bimbingan lewat Rasulnya. Ya, Rasulullah SAW sebagai contoh teladan bagi kita sekalian. Apa Bu? Bahwa Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, apa ayatnya? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ulang tambah aduh ya. Ingat-ingat terus, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah? Tentunya Rasulullah sudah mewariskan kepada kita sekalian contoh-contoh dan melalui kitab-kitab Al-Quran dan tafsir-tafsirnya dan para ulama yang ditinggalkannya, tentunya yang lurus, yang benar dalam ajaran istiqomah di dalam Islam. Dari itu kita tekadkan raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Untuk Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni. Dan ketika ilmu itu diturunkan, Allah berikan contoh prakteknya oleh Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada kita sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya, dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan amal yang terbaik adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian kata Rasul. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Jadi yuk kita berbagi manfaat. Jangan berbagi kesulitan, berbagilah manfaat. Khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya. Qadarullah tentunya ya, panjang Subhanahu wa taala yang menetapkan dan baik amalnya. Jadi yuk kita isi umur kita dengan amal baik. Dan amal baik itu puncaknya adalah ketika kita mampu mengejawantahkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Seluruh ilmu di dunia ini adalah bersumber dari Al-Quran. Nah, adalah cahaya, dan Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti benarnya pasti akan membimbing manusia menuju hasanah di dunia dan hasanah fil akhir. Insya Allah itulah yang menjadi keyakinan kita. Pagi hari ini dari Saung Tahrir Al-Quran, Al-Ikhlas, Sukamiskin, Al-Jamanik, Kota Bandung, ya, sehat walafiat, segar bugar, udara di Bandung cukup dingin, ya, cukup dingin, cukup enak untuk dipakai ngagojon deh ibunya. Tapi insya Allah dengan kodok dan kodar Allah kita berada di masjid, mudah-mudahan ikhlas, ya, mudah-mudahan dalam rangka berniat iktikaf di masjid. Setelahnya kita sholat subuh berjamaah, beriktikaf di masjid sampai keluar matahari, kemudian nunggu sekitar 15 menit untuk melaksanakan sholat isyraq, akan mendapat kesempurnaan pahala ibadah haji dan umroh, kata Rasulullah SAW.
Siapa orang yang sholat subuh berjamaah tetap tinggal di masjid, tidak meninggalkan masjid dengan berzikir, wirid, bertadabbur, kemudian juga bertafakur dan di dalamnya bisa membaca Al-Quran, bersolawat dan melaksanakan kajian dan pengkajian sampai dengan keluar matahari, kemudian setelah matahari, kemudian sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka baginya mendapatkan kesempurnaan pahala haji dan umroh yang sempurna, makan sallallahu alaihi wasallam. Jadi yuk kita niatkan ya. Kemudian di dunia maya sana alhamdulillah sudah hadir juga Kang Yayat Barlian ya. Insyaallah dia di Solo atau sudah kembali ke Bogor. Seorang yang rajin sekali memberikan masukan saya. Alhamdulillah. Kemudian ada Kang Suryana Saputra ini dari, kalau saya tahu aslinya dari Cilindi ya di Salopa Tasikmalaya. Tapi sekarang berada di mana nih Kang Yaya? Kang Suryana Saputra. Kemudian ada Kang Agus Jafar Sidik bersama dari Tanjung Jaya Tasikmalaya. Kemudian ada Regina Herlina dari Wibuda Tasikmalaya juga. Kemudian ada Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang Kota Bandung, ada Teh Tati dari Jatiwaras Salama Tasikmalaya, ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung bersamaku dan keluarga, Kang Ahmad Widyadi dari Cipamokolan ya, tidak Jabar bersama keluarga. Kemudian ada Ibu Hilda Martina dari Kauman Cirebon bersama keluarga. Ada Ibu Si Supatni dari Jambi, Muara Tebo, Masya Allah. Sekali Bu ya, Ibu ada yang pernah ke Muara Tebo? Nah, yuk kita niatkan di sana ya. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga Ibu Irin dari Cirebon bersama keluarga. Hari ini kita akan membaca ayat-ayat yang biasa kita wiridkan setiap hari di menjelang dimulainya pembacaan jinten ini ya, yaitu yang akan kita baca hari ini surat Al-Isra dari ayat ke-78. Ya, ayat ini istimewa ya, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita yang harus menjadi kewajiban kita. Jadi ayat ini sangat istimewa. Tentunya yang lain juga istimewa karena ini perlu kita lakukan, dan kalau tidak melakukan apa yang diperintahkan di ayat ini, maka kategorinya masuk yang berdosa. Alhamdulillah Kang Nanan bersama keluarga ini dari mana beliau itu ya, dari Sumedang atau dari apa namanya itu sebelah situ teh Margahayu Raya ya Kang Nanan. Dan sehat walafiat ya semuanya. Yuk hari ini kita baca surat Al-Isra mulai ayat ke-28. Surat ke-17 mulai ayat ke-78. Ini penting jadi perhatian kita karena ini merupakan kewajiban harian ya. Hari demi hari kewajiban kita dituliskan di surat ini. Al-Isra 78 dan insya Allah kita akan baca 12 ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu Bapak Ibu Al-Isra ayat ke-8. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda.
ومن فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان عرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم
تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. والليل اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتي بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد شرعنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. 12 ayat dari surat Al-Isra, mulai ayat ke-8 sampai ayat ke-89. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh bagi diri kita masing-masing, dan yang salahnya tentunya kita bermohon Allah mengampuni segala kesalahan kita, baik sengaja, tidak sengaja, atau kekurangan ilmu, atau karena kondisi yang seadanya pada diri kita masing-masing. Alhamdulillah. Kita berbahagia, tetap istiqamah berjamaah baca Quran adalah sesuatu yang harus kita pelihara. Ya, jangan sampai lepas, jangan sampai bosan. Siapa yang kehilangan satu ayat saja dari hafalannya, itu adalah bencana bagi dirinya. Siapa yang dia mulai bosan dengan Al-Quran, dia tidak lagi getol ya, atau berkurang dari hari-hari sebelumnya, maka itu adalah salah satu ciri dari kelemahan keimanan kita. Jadi kalau sudah biasa satu juz, ya sekarang tingkatkan. Ya jangan sampai berkurang. Tapi rasa-rasanya kalau Ramadan banyak baca ya. Tapi kalau sekarang mulai melempem, ya betul nggak? Ada yang sampai sekarang udah hatam di pengajian 3 hari. Biasanya Ramadan mah tilu poe geus taramat punya. Sabab kacang-kacang ayam nyeun weh.
Iya, baik Bapak Ibu. Setelahnya kita membaca, tentunya kita juga menginginkan mendapat pemahaman yang benar. Dari itu kita manfaatkan alat bantu kita. Ini adalah alat bantunya berupa kitab Tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar setelah membacanya benar, mendapat pemahaman benar, kemudian kita juga mampu mengamalkan secara benar sampai dengan mendapatkan kenikmatan hakiki dari bacaan Al-Quran kita yang sudah diamalkan, dan pada saat yang kita ingin berbagi dengan sesama dengan mensyiarkan, mendakwahkan melalui cara masing-masing. Ada yang melalui lisannya, ada yang melalui perbuatannya, ada yang melalui merekam kemudian menyebarluaskan ataupun memviralkan atau menyimpan di media-media sosial. Ingat Bapak Ibu ya, menyimpan kebiasaan baik kita di media sosial itu bukan ria, tapi merupakan kebaikan. Sebaliknya kalau kita menyimpan keburukan atau menebar keburukan atau curhat di media sosial, sekarang kan di musimnya curhat di media sosial, apalagi berdoanya di media sosial. Ya Allah, jadikanlah kami mendapatkan rezeki. Dititah nate lain dina medsos, dititah nate peting-peting kerjempling, sepi jemplingnya. Adi ayeuna mah dina medsos ngadarang nate bu bari curhat ya. Kadang-kadang ingin kita tangkapnya. Justru yang harus disebarkan, dimasukkan medsos itu adalah tentang kebaikan. Kebiasaan Bapak Ibu membaca Al-Quran, silahkan dimunculkan. Jangan takut dikira ria, karena manusia itu serba mengira-ngira semuanya juga. Tanamkan dalam diri kita, saya berniat untuk menyebarluaskan agama ini secara benar. Begitu Bapak Ibu ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotul hasanah. Jadilah kelompok orang yang mengajak kepada kebenaran dengan cara kebenaran dengan cara penuh kebaikan dan contoh teladannya, insya Allah. Karena akan ada muncul satu kelompok manusia, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Akan muncul sekelompok manusia yang selalu mengajak kepada kebenaran. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Ngajak yang baik dan mencegah dari yang insya. Yuk kita baca terjemah dan tafsir Ibnu Katsir dari ayat ke-78 surat Al-Isra. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sholat subuh disebutnya tersendiri, sedangkan sholat yang dari mulai matahari tergelincir sampai sholat malam ada berapa sholat? Zuhur, asar, maghrib, isya. Disebutnya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai dengan gelap. Sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. 4 sholat ini boleh disingkat, boleh digabung. Namanya jamak. Zuhur dengan asar boleh digabung. Maghrib dengan isya boleh digabung. Subuh temenang digabung jeung lohor. Subuh tersendiri, nggak boleh digabung-gabung. 2 rakaat. Zuhur sama asar 4 boleh dilaksanakan dalam satu waktu, baik di waktu zuhur namanya jamak takdim ataupun di waktu asar namanya jamak takhir. Boleh dua-duanya namanya jamak qasar. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Insya Allah kalau yang sering bepergian sering melaksanakan jamak qasar. Maghrib dan isya juga sama, tapi jangan sampai dua karena maghrib tetap 3. Saya punya teman pernah sholat maghrib 2, kok 2? Ya kan sholat nama hiji sapangah artinya maghrib tetap 3, isanya mana dulu yang dilaksanakan. Tentunya kalau kita datang ke satu tempat yang berhak atas waktunya, kalau kita berjamaah ikut dulu yang berjamaahnya. Umpamanya sholat duhur dulu, kemudian nanti asar. Kalau datang ke suatu tempat belum sholat duhur keburu asar, maka ikuti yang di sana asar dulu baru. Tapi kalau sendirian boleh terus asar. Tapi kalau berjamaah tetap ikut berjamaah dulu. Ya, ikut. Enggak,
Kalau harus 4, kalau ikutnya berjamaah penuh, tetap penuh 4. Gitu. Kosor kalau ikut berjamaah dengan dia. Tapi kalau berjamaahnya sama-sama kosor, boleh berjamaahnya sama-sama kosor. Contohnya ini yang baru saja pulang dari haji, yang menunaikan ibadah haji, ketika di Padang Arafah, sholat duhurnya 2 rakaat, asalnya 2 rakaat. Dilaksanakan di waktu duhur, namanya jamaah takbir takdim kosor. Ya, gitu. Ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya, dan pada sebagian malam sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Disebut sebagian malam itu, sholat itu mulai duhur sampai isya ada waktunya. Kemudian nanti muncul lagi sholat subuh. Antara isya sampai subuh ada waktu yang kosong. Disitulah diperintahkannya waminal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Akan mendapat maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Apa itu tempat yang terpuji? Kalau di dunia disebut hasanah, bahagia. Kalau di akhirat namanya hasanah, disebut surga. Jadi yang orang melaksanakan wa minal laili fatahazzan, tahajud disuruhnya laksanakan. Nah, jadi selain sholat fardu yang disebut sholat utama berikutnya adalah sholat tahajud. Waktunya setelahnya selesai sholat isya, sebelum sholat subuh. Di kita disebutnya waktu syahar, waktu sahur. Bahasa Sunda nama janari. Ya, kira-kira dari jam 2 sampai sebelum subuh. Kalau ibu-ibu sholat isya-nya jam 2 boleh nggak? Boleh. Sholat isya-nya jam 4 boleh nggak? Boleh. Sholat isya sebelum subuh boleh nggak? Boleh. Tapi maknya isya jam subuh dihijikan. Kan ayah kena tahajud. Ibunya gitu. Maksudnya isya itu lakukan, kemudian nanti tahajud. Boleh nggak isya digabung dengan tahajud waktunya? Ya, tentunya untuk yang disebut tahajud utamanya adalah setelah tidur sebentar atau tidur dulu, bangun baru sholat tahajud, gitu ya. Boleh nggak sholat tahajud sebelum tidur? Boleh, tidak ada larangan. Hanya disebutnya qiyamul lail. Tahajud ada yang menyebutkan harus dapat tidur. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Tahajud dengan witir beda nggak Bu? Beda ya, witir tahajud. Dalam bulan Ramadan populer disebut tarawih. Gitu. Ayat tahajud kene sarua salat santos isya sancan subuh wae nyebutnya ya, banyak yang menerangkan tentang hal itu. Boleh tarawih setelahnya tidur, boleh tarawih langsung setelah isya, boleh ya. Baik Bapak Ibu, jadi penegasannya di 2 ayat ini kita harus paham bahwa Allah menegaskan tentang kewajiban sholat 5 waktu yang akan menjadi bagian dari penentu dari keimanan seseorang dan juga diberikan prioritas untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan yang utama. Selain tahajud tentunya ada sholat yang lain, sholat witir, kemudian sholat ada juga sholat yang lain, sholat hajat. Ada juga sholat rawatib ya yang dilaksanakan ba'da dan qoblatnya dari beberapa sholat. Ya, ada yang dimakruhkan orang untuk sholat yaitu setelah sholat subuh sampai dengan keluar matahari dan setelah asar sampai dengan sampai terbenam matahari. Maksudnya setelah sholat asar. Boleh nggak sholat asar sebelum terbenam matahari? Boleh, 5 menit sebelum matahari terbenam, sebelum adzan maghrib, sholat asar. Kan ibu biasa gitu aja punya. Iya. Boleh nggak sholat subuh menjelang matahari keluar? Jam genap kurang 5 karena sholat subuh, boleh nggak? Boleh. Kalau disuruh tidak boleh, mending sholat, kan gitu jadi repot. Yang tidak boleh itu setelah sholat subuh, tidak ada sholat lagi. Setelah sholat asar, tidak ada sholat lagi. Sampai dengan kalau subuh sampai keluar hari, kalau asar sampai sampai terbenam mata.
Banyak keutamaan dari sholat tahajud yang mungkin nanti akan dibahas khusus dalam sesi yang lain. Hari ini kita baca terjemah dan tafsirnya saja. Ke ayat ke-80-nya.